kasih pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Bagian yang baru bergabung, kita sedang piknik-piknikan untuk simulasi besok kita mau piknik beneran. Tadi pertanyaan saya adalah makanan-makanan yang mengandung gizi apa saja kah? Biasanya kan kita kalau liburan beraktivitas lebih daripada biasanya. Yang harus paling dijaga berarti asupan apa, Dok? Nggak ada yang paling, semua itu tetap harus sehat seimbang. Ya, sekali lagi nggak bosen deh saya mengatakannya. Sehat artinya semua yang kita makan semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Ada nggak yang nggak asli? Nggak ada, kecuali tahu. Ya, tahu masih lumayan karena biar gimana pun juga tahu secara tradisional itu sudah ketahuan asal bukan mengandung formalin ya. Tahu itu kelihatan banget dari olahan kedelai, tapi kedelainya memang sehat ya. Dan usahakan kalau bisa dapat yang non GMO. Nah, nanti kita bahas di segmen yang berikutnya. Nah, lalu kemudian kelihatan ada ayamnya, ada protein, ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu yang artinya seimbang. Ya. Jadi basically intinya tidak ada yang paling harus didahulukan. Nggak ada ya, karena masing-masing itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Seperti anak yang sedang tumbuh kembang, dia pasti petakilan lari-lari. Kan ya, emaknya kan cuma duduk manis menjaga supaya kakinya nggak keseleo. Jadi emaknya duduk manis, menata semuanya, anaknya lari-lari, tentu asupan karbonya harus lebih bagus daripada emaknya. Ya, emaknya harus menjaga penampilan kan, tetap makan sayur dan buah. Ya kan, tolong jangan dilupakan. Lalu kemudian anaknya masih bisa makan nasi tutuk oncom, kita masih bisa bikinin pastel tutuk, ya kan, lebih mudah untuk disuap, masuk. Nah biasanya kalau piknik, ini orang lebih memilih area outdoor. Biasa kan kalau kita berkutat dengan rutinitas di AC, begitu kan di dalam gedung. Saatnya kena matahari. Kena matahari deh gitu. Saatnya kena matahari. Waktu yang paling tepat untuk piknik aman dan juga tidak membahayakan matahari jam berapa jam? Nah prinsipnya begini, banyak orang masih salah terka bahwa kelihatannya kayaknya matahari pagi itu adalah dianggap yang terbaik. Ya bahkan masih ada yang jalan pagi jam 7 sampai gembrobyos kemana-mana, keringetnya gembrobyos. Nah justru menurut penelitian terakhir, terutama kita yang tinggal di Khatulistiwa, sebelum jam 10 itu sebetulnya gelombang matahari yang masuk ke muka bumi. Itu adalah gelombang matahari yang terpanjang, namanya ultraviolet A. Nah kita nggak butuh UVA, kita nggak butuh ultraviolet A. Ultraviolet A menyebabkan keriput dan kanker. Nah loh, jeng-jeng. Nanti pulang jalan-jalan kita setrika mukanya. Jadi paling aman maka dari itu yang kita butuhkan adalah Bapak Ibu itu ultraviolet B. B itu gelombangnya lebih pendek dari ultraviolet A. Jadi biasanya itu sebabnya kenapa saya selalu menganjurkan kepada orang tunggu agar mataharinya naik sedikit. Lagian lucu ya, pengen jalan pagi kena matahari tapi cari yang adem tuh. Tapi kan gini, Indonesia banget. So, jam 10 itu saat yang ideal. Ketika ultraviolet B itu udah ada. Dan kabar baiknya kita hidup di Khatulistiwa, bukan di Jerman. Jadi jam 10 sudah panas. Jangan jemur sampai gosong. Oh my God. Paling lama nih 15 menit selesai. Yang kena adalah ultraviolet B. Ultraviolet B mengandung provitamin D3. Sujud syukur yang kedua. Kita tuh mesti tahu terima kasih sama Gusti Allah. Jadi kulit kita tuh bekelir. Nah, provitamin D3 dari si ultraviolet beta itu kalau kena kulit yang bekelir, lalu melalui kulit ini, maka dia akan diubah menjadi vitamin D3. Oke, itu informasi yang baru saya tahu. Karena selama ini selalu, aduh jangan terlalu kepanasan, nanti bahkan ada flek-flek. 15 menit nggak masalah, it doesn't cost much gitu loh ya. Nah, vitamin D3 yang sudah diolah oleh tubuh kita, ya nggak usah dari vitamin vitamin D3 gitu ya. Itu nomor 1 bukan cuma sekedar untuk mencegah keropos tulang, itu mah kuno, itu Indonesia berapa puluh tahun yang lalu. Yang nomor 1 meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya anak-anak yang suka nyari lele di pinggir got itu kelihatannya jorok ya. Suka main layang-layang itu daya tahannya kuat. Malah lebih kuat. Oke, betul, jadi sekali lagi tapi jangan kasih anaknya nyari lele. Yang kedua vitamin D3 itu mencegah kanker loh. Itu sebabnya kenapa masih banyak orang di luar negeri kalau di rumah sakit pasien-pasien tua itu suka kita dorong kena matahari di luar negeri. Kalau kita lihat di film. Oke, jadi sekali lagi dikonfirmasi lapangan parkir rumah bukan sakitnya. hanya bukan matahari pagi tapi dicari matahari yang lebih terik sedikit. Vitamin D3-nya banyak. UVB ada di pukul 10 ke atas. Oke, kita akan ingat-ingat. Tunggu dulu. Terakhir yang ketiga, sebentar yang ketiga. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil kena vitamin D3 ya, itu anaknya cenderung untuk tidak mungkin autistik.
Nah, penelitian terakhir ternyata membuktikan banyak masalah kesehatan termasuk autism itu karena ibunya tidak terpapar oleh matahari. Betul. Kita nggak butuh lama 15 menit, Masya Allah. Masa 15 menit muka kita jadi Dalmatian sih kan? Enggak dong. Noted sekarang di dalam kepala pukul 10 lewat sedikit begitu matahari lebih terik. Mukanya aja deh pakai sunblock. Tapi badannya jangan. Jadi semoga nanti terpapar matahari baik yang ada UVB ya. Terima kasih loh Dok atas informasi yang ternyata saya juga baru tahu. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa. Tapi sebelum kita tutup Selamat Pagi Indonesia kali ini, saya memiliki informasi mengenai penyanyi asal Malaysia Sheila Majid yang tengah mempersiapkan konser peringatan 30 tahun perjalanan bermusiknya. Dan Sheila Majid akan mengobati kerinduan pendengar musik era 80-an, eranya Dr. Tan ya, di Jakarta Convention Center pada tanggal 2 April mendatang. Ya, konser bertajuk 13th Anniversary Concert Kerinduan Sheila Majid akan digelar mewah dengan pengarah artistik Jay Subiakto. Musisi ternama Tohpati juga akan berpartisipasi sebagai penata musik dalam konser ini. Beberapa bintang tamu spesial juga disiapkan untuk mengejutkan penonton setia Sheila Majid. Tiket konser 30 tahun Sheila Majid dibanderol dengan harga Rp350.000 untuk kelas terbawah hingga Rp2.500.000 untuk kelas VIP. Lebih lengkapnya Sheila Majid akan hadir di Selamat Pagi Indonesia besok. Jadi pemirsa jangan lupa nonton ya untuk kita tahu sebetulnya apa yang disiapkan, kejutan-kejutan spesial apa yang disiapkan oleh Sheila Majid dalam konser peringatan 30 tahunnya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Widya Saputra mewakili teman saya yang kayaknya udah ngincer menu-menu piknik kali ini. Silakan Adek dan juga Dr. Tan, terima kasih sudah hadir. Dan saya Dr. Tan, terima kasih Selamat Pagi Indonesia. Kapan kita konser makanan sehat? Karena itu boleh. Bukan Setelah Sheila Majid besok yang hadir di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita pemirsa. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bersamaku semula, mesranya bila kita berdua pagi hari.